warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi di Broman Podcast dengan saya Hazifa Aurora di edisi Ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu salah satu guru sejarah di MAN 1 Pangkal Pinang, yaitu Bapak Maulana Muhammad SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak di podcast kali ini, dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke Studio Broman. Sama-sama. Kali ini tema kita adalah sejarah dan generasi bangsa masa kini. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan udah ngajar nih di MAN 1 Pangkal Pinang sebagai guru sejarah sejak tahun 2019 hingga sekarang tahun 2024. Boleh dong Pak, Bapak ceritain sedikit tentang pengalaman Bapak nih selama mengajar. Selama mengajar ya? Ya. Jadi kalau untuk mengajar, khususnya sejarah, ini banyak lika-liku, suka dukanya juga terkait misal keunikan-keunikan terhadap peserta didik itu kayak mana. Ada yang karakternya A, ada yang karakternya B, itu tidak bisa ditebak dalam keseharian mereka. Tapi terkait pembelajaran sejarah ini ada beberapa catatan ya untuk anak-anak khususnya MAN itu rasa kebersamaan mereka, gotong royong mereka itu kan masuk dalam esensi dari pembelajaran sejarah yang sekarang ini agak sedikit menurun. Nah, seperti itu. Tapi di satu sisi Bapak juga melihat anak-anak MAN ini prestasi yang mereka buat ya, khusus yang bukan intrakurikuler tapi yang ekstrakurikuler itu ada semacam peningkatan, karena memang generasi sekarang ini ya itu berbeda dengan generasi Bapak ya. Generasi Z itu generasi yang memang dibikin khusus ya untuk melek terhadap teknologi, upgrade dengan teknologi. Jadi teknologi itu harus memang semacam berkaitan erat dengan generasi Z ya, seperti anak-anak didik sekarang. Kemudian suka dukanya tadi ya, Bapak merasa ada semacam semacam kebahagiaan ya, sukanya ya itu ketika melihat anak-anak didik itu lulus ya, ketika mereka mendengar ada yang lulus di sini, ada yang kuliah juga, bahkan ada yang langsung bekerja. Nah, itu sukanya, tapi dukanya juga banyak ya. Contoh misal dalam pembelajaran itu ada beberapa kelas ya, itu mungkin yang sudah tamat itu banyak yang kurang mengetahui pengetahuan tentang sejarah. Sederhana saja, misal ditanya siapa presiden pertama, semua menjawab Soekarno. Tapi ketika kita lanjutkan pertanyaan kedua, siapa presiden setelah Soekarno, itu rata-rata menjawab Presiden Muhammad Hatta. Nah, jadi mereka tidak bisa membedakan yang hal sederhana saja. Ini penting sebagai pengingat kita bahwasanya Presiden ini adalah salah satu yang berjasa dalam membentuk Indonesia sampai sedemikian rupa. Indonesia ini adalah negara besar, kaya dengan sumber daya alam, semua ada. Ya, salju ada. Kemudian pantai juga banyak, tambang juga banyak. Ya, semua ada. Emas. Jadi Indonesia adalah negara yang bisa dikatakan kaya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan catatan sumber daya manusia kita ini populasinya itu kalau nggak salah data terakhir itu nomor 5 terbanyak di dunia ya, satu Cina ya, 1,5 miliar. Kalau kita itu kurang lebih 270 juta penduduk. Nah, cuman memang ada proses yang harus dilalui ya, dari kita ini negara terjajah selama ratusan tahun sampai berproses sebagai negara yang benar-benar merdeka. Merdeka itu bukan ini ya, slogan ucapan ya, tapi merdeka itu harus dalam segala sisi.
merdeka secara ekonomi, ya, merdeka secara pemikiran. Itu yang untuk anak-anak kelas 10, 11 dan kelas 12. Oke. Baik, banyak sekali suka dukanya ya Pak selama mengajar di Mans 1 Pangkal Pinang. Dan apa sih Pak tantangannya selama mengajar nih, dalam mengajar sejarah di Mans 1 Pangkal Pinang? Kan kami ini sebagai Gen Z gitu Pak. Bapak tadi bilang Gen Z itu lebih ke teknologi gitu kan Pak. Ya, kami lebih mudah boring dengan pelajaran apabila kayak pelajarnya tuh itu aja gitu, kayak bosan gitu kan, mudah ngantuk, kayak bosan, males dengerinnya. Nah, apa upaya yang Bapak lakuin agar kami tuh sebagai Gen Z itu di kelas gak mudah bosan sama pelajaran? Ya, terkait kebosanan ini, itu adalah sebuah sistem ya. Kita bicara dari sisi biologisnya dulu. Ya. Anak zaman sekarang, ya Bapak pernah lihat semacam sebuah video ya di TV juga. Anak-anak zaman sekarang ini hampir berapa puluh persen yang terkena penyakit gagal ginjal, yang mana gagal ginjal itu diakibatkan dari kebanyakan minum minuman manis. Nah, minum minuman manis ini tidak hanya berakibat di ginjal ya, tapi juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran ya. Semakin banyak kita minum manis ya, ini dalam ini ya statistiknya itu semakin juga membuat anak itu dalam proses pembelajaran bisa dikatakan lebih cepat mengantuk mereka. Manis itu harus diimbangi dengan olahraga yang cukup. Bagaimana olahraga cukup kalau mereka di malam harinya begadang? Ya, jadi teknologi ini dari biologis kita beradu ke teknologi. Teknologi ini semacam buah si malakama, pisau bermata dua. Di satu sisi memang baik, di satu sisi HP ini bisa menjadi sebuah malapetaka bagi kita, musuh kita. Kenapa? Dengan HP kita bisa lupa waktu, dengan HP kita bisa mengabaikan orang tua, kelak dulu, tengah mabar. Nah, dengan HP juga kita bisa lupa tidur, yang berakibat dengan konsentrasi di sekolah. Bayangkan normal tidur itu 8 jam, ya. Normal tidur itu 8 jam. Kalau kita sudah terkait dengan HP, ajakan teman mabar dulu atau video call misal, itu sudah menghabiskan waktu berapa. Dan rata-rata anak yang cowok yang Bapak tanyakan itu di kelas Bapak sama yang kelas sekarang, itu rata-rata mereka tidur di sekitaran jam 10 dan jam 11. Kalau yang sudah sering bermain HP, aktif dalam penggunaan HP, itu bisa sampai jam 12. Jadi pola mereka ini seringkali mengganggu konsentrasi sekolah. Di zaman Bapak, ini perbandingan ya, 20 tahun yang lalu, 2007 ya, itu tidak ada teknologi ya. Jadi tidur itu terpola dan terjadwal, artinya sekitar jam 8, jam 9 kalau tidak ada teman yang ngajak main itu sudah pulang ke rumah. Oke ya, itu nanti ada hubungannya. Kemudian di sekolah itu jadwal belajar itu hanya sampai jam 12.30. Jadi ada waktu momen untuk istirahat dan bermain yang cukup. Nah, sekarang waktu tidur terpotong dari 8 jam bisa 5 jam. Kemudian ditambah dengan proses pembelajaran yang menyambung sampai sore hari. Ya, dari jam 12 nyambung lagi, belajar lagi. Nah, ini harus ada semacam sistem yang diperbaiki. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang agar nggak boring. Ya, agar tidak boring. Jadi siswa ini seharusnya kalau seyogyanya seperti anak-anak dekade 2000-an itu paling tidak mereka ini di malam harinya itu seyogyanya membaca dulu apa yang harus dipelajari di besok hari. Ya. Jadi di kelas itu mereka menganggap bahwasanya kegiatan itu sudah rutinitas. Secara penempatan ya, siswa itu memang harus di rolling ya tempatnya. Artinya ketika jam siang itu ada beberapa kelas yang pembelajarannya dilaksanakan di luar, ya, di luar kelas. Itu membuat suasana juga sedikit berubah ya.
kemudian siswa juga tidak merasa ngantuk karena mereka juga kan ada olahraganya juga berjalan. Ya. Tapi kalau di kelas memang jam-jam siang terutama setelah sholat zuhur itu memang rawan dengan ngantuk. Ya, Jangan betul. siswa, guru juga ngantuk. Ya. Betul Pak, betul. Gimana proses pembelajaran itu berjalan dengan maksimal kalau antara siswa dan guru sama-sama mengantuk? Yang jadinya apa? Tidur di kelas. Ya. Bosan. Ya. Siswa tidur, guru juga lihatnya tidak enak. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman tipsnya dari Bapak Maulana, yaitu kita harus selingi olahraga apabila kita meminum banyak minuman manis teman-teman ya, dan tidur dengan waktu yang cukup agar kita nggak cepat ngantuk di kelas. Juga tempat yang pindah-pindah biar kita nggak bosan di kelas. Baik Pak, apa nih perbedaannya antara pelajaran sejarah dengan di madrasah dengan pelajaran sejarah di sekolah biasa? Apakah ada perbedaan? Kalau secara kurikulum sama, Secara ya, kurikulum tidak ada sama. beda. Cuman mungkin ya sejarah yang ada di madrasah ini ada konteks penekanannya terhadap ilmu-ilmu keislaman. Misal sejarah tentang peradaban Islam, misal itu ada dimasukkan. Ya, ada dimasukkan kalau di kelas 10 itu di semester kedua. Ya, misal Islam masuk ke Nusantara mulai abad ke-7 misal. Nah, itu dimasukkan. Tapi dalam kurikulum itu sebenarnya sama, tidak ada beda. Bahkan sejarah juga memang dari tahun ke tahun itu ada perbaikan, ya. Perbaikan itu penyempurnaan di apa tuh namanya materi, ya. Materi itu sedikit dirampingkan tapi isinya itu memang bagus, ya, dari Direktorat Pusat, ya, kurikulum pusat, bahwasanya sejarah ini memang suatu pembelajaran penting. Bahkan bisa dikatakan sejarah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Jadi pendidikan, ya, itu dilaksanakan dalam dua kategori kalau di zamannya Belanda, ya. Pertama, sekolah rakyat khusus orang-orang Belanda dan keturunan. Nah, satu sisi pendidikan non formal yang dilakukan oleh pribumi, itu namanya pesantren. Nah, di pesantren itu ada pembelajaran sejarah. Sejarah agama. Artinya sejarah ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Yang sekarang tugas kita, tugas Bapak juga sebagai guru, itu melestarikan dan menyempurnakan pembelajaran sejarah yang sesuai dengan dan yang diinginkan oleh pemerintah itu seperti apa. Seperti itu. Baik, kita kan sebagai generasi penerus bangsa nih kami Pak, sering dipelajari, sering diberitahu, disuruh untuk sebagai mencintai negara gitu, untuk menciptakan nilai-nilai nasionalisme. Nah, apa sih kegiatan yang bisa kami lakuin untuk mengisi kegiatan kemerdekaan gitu? Ya, jadi kalau bicara nasionalisme itu sebenarnya apa ya, tidak bisa kita dapatkan harus semuanya di sekolah. Semuanya itu tersistem, yang artinya nasionalisme itu bisa kita dapatkan di luar dari sekolah. Apa contohnya? Di lingkungan. Nah, anak zaman sekarang itu ada semacam apa ya, sifat yang pasif terhadap lingkungan. Jadi pulang sekolah mereka lebih memilih Bermain gadget. bermain gadget. Ya. Ya, jadi waktu mereka dengan teman-teman itu kan kita ada nanti ketemu yang namanya gotong royong, kebersamaan. Itu salah satu sifat cinta tanah air. Ya, salah satu kategori sifat cinta dengan tanah air. Nah, ketika gotong royong, kebersamaan dan kepedulian itu tidak ada dan siswa tersebut pasif, maka nasionalisme itu hanya didapatkan di pembelajaran. Seharusnya nasionalisme itu harus didapatkan di lingkungan dan di lingkungan sekitar mereka dan di sekolah. Harus Nah, seperti ya harus sempurna. Jadi kalau cuma di sekolah, yang mereka apa yang mereka dapatkan mungkin mereka ingatkan di hari itu dan besoknya mereka sudah lupa. Betul. Seperti itu. Dan lingkungan juga
mengajarkan tidak hanya di sekitar ya, tapi juga di lingkungan keluarga yang terdekat. Kalau mereka misal balik ke sekolah, pulang ke rumah, tidak tegur sapa ke orang tua, langsung main HP, langsung buka HP, tidak ada nasionalismenya di sana. Ya, rasa kebersamaan, kepedulian. Ya, definisi cinta tanah air itu kan berawal dari yang sederhana dulu. Nah, baru dia berangkat ke Indonesia. Indonesia ini adalah kulit dari semua permasalahan yang ada di kita, kulitnya. Jadi pembangunan yang ada di negara kita itu berangkat dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Nah, dimulai dari sederhana, anak itu dididik secara baik, secara adabnya juga baik, kemudian mereka lulus sekolah, mereka bekerja, mereka ada peluang untuk membesarkan nama Indonesia, itu sudah masuk ke dalam proses cinta terhadap tanah air. Termasuk juga misal kalian ikut lomba KSM. Nah, lomba-lomba itu juga bukan tidak mungkin bisa diberangkatkan ke luar misal. Nah, itu juga salah satu proses cinta terhadap tanah air dan nasionalisme tadi. Baik, sifat nasionalisme dan cinta tanah air itu nggak harus kita pelajari selalu di sekolah, tetapi harus kita praktekkan juga nih teman-teman di kehidupan kita sehari-hari, contohnya dari keluarga kita. Baik Pak, apa sih tantangannya? Kan kita nih udah marak nih dengan teknologi, apa tantangannya dengan sejarah? Apakah ada bentrok gitu sama sejarah dengan teknologi? Kalau tantangan terhadap sejarah itu sebenarnya justru dari kami guru-guru sejarah itu harus menyesuaikan, ya, menyesuaikan apa yang menjadi keinginan anak-anak zaman sekarang. Kami tidak menutup mata bahwasanya sekarang anak-anak ini lebih menyukai yang namanya permainan, ya, permainan games dalam sebuah pembelajaran. Artinya pembelajaran itu memang selain mengasih materi, selain tanya jawab, itu harus diselingi dengan permainan yang berkaitan dengan games atau yang berkaitan dengan HP. Ya, nah, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kami juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan itu juga masuk ke dalam sebuah kurikulum juga, ya, pembelajaran yang atraktif. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya materi, ngisi soal, tanya jawab, tapi juga ada gamesnya, permainannya melalui gadget tadi. Biar nggak boring ya, biar nggak boring tadi, ya. Seperti itu. Baik Pak, apa Bapak ada nggak pesan buat siswa-siswi di masa itu Pangkal Pinang ini? Pesan ya, pesannya itu pertama lebih menghargai terhadap orang yang lebih tua. Nah, itu kunci utamanya kalau kalian mau sukses. Ya, hargai kedua orang tua, hargai guru-guru yang di sekolah. Ya, dengan modal awal tersebut, insya Allah kalian di kemudian hari itu dalam mencari sebuah pekerjaan itu bisa dimudahkan. Ya, karena kalau kita dari awal itu merasa misal sombong nih, ya, orang tua kita berada misal ini, ya di kemudian hari Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Orang yang rendah diri, menghormati kedua orang tua, menghormati guru, insya Allah di kemudian hari dia bisa menjadi orang yang sukses. Tidak hanya tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus menghargai guru-guru kita, orang tua kita, dan tetap bersikap rendah hati, teman-teman. Baik, selesai juga podcast kita pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.